Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khair, alhamdulillah. Inilah kisah seorang wanita tua dari Bani Israel yang mendapatkan peluang emas. Dia memanfaatkannya bukan untuk mendapatkan harta dan benda dunia, tetapi untuk meraih derajat tinggi di surga yang penuh dengan kenikmatan. Bagaimanakah kisahnya? Yuk kita simak kisahnya. Bismillah. Keadaan Bani Israel di masa Fir'aun sungguh memilukan. Oleh karenanya Nabi Musa alaihissalam berusaha membawa mereka keluar dari Mesir. Ketika Nabi Musa mengajak mereka keluar dengan berjalan kaki, Nabi Musa dan Bani Israel selalu tersesat. Beberapa kali mereka mencobanya, tapi hasilnya selalu sama. Mereka tersesat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi Musa dan kaumnya agar keluar, mereka tersesat. Nabi Musa terheran-heran karenanya. Beliau meyakini bahwa pasti ada rahasia dalam urusan ini. Nabi Musa bertanya kepada orang-orang yang bersamanya tentang apa yang terjadi. Akhirnya beberapa pemuka Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, "Kami katakan kepadamu bahwa Yusuf atau Nabi Yusuf telah mengambil janji untuk kami atas nama Allah, bahwa kami tidak akan meninggalkan Mesir kecuali kami ikut membawa serta tulang-tulangnya yang telah dikubur bersama kami." Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada mereka, "Siapa di antara kalian yang mengetahui kubur Yusuf?" Mereka menjawab, "Yang tahu di mana kuburan Yusuf hanyalah seorang wanita tua Bani Israel." Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta kepada pemuka Bani Israel tersebut untuk menghadirkan wanita tua tersebut. Setelah wanita tua tersebut berada di hadapan Nabi Musa alaihissalam, lalu Nabi Musa berkata kepadanya, "Tunjukkan kepadaku di mana kubur Yusuf." Musa meminta kepadanya supaya menunjukkan kubur Nabi Yusuf untuk membawa jasadnya pada waktu dia keluar dari Mesir bersama Bani Israel. Wanita tua itu menjawab, "Aku tidak mau menunjukkannya hingga aku diperbolehkan menemanimu di surga." Si wanita tua itu menolak permintaan Nabi Musa alaihissalam kecuali dengan syarat bahwa dia harus menyertai Nabi Musa pada hari kiamat di surga kelak. Awalnya Nabi Musa alaihissalam tidak menyukai permintaan wanita tua tersebut. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa untuk mengabulkan permintaannya. Allah mengabulkan apa yang diminta oleh wanita tua tersebut. Lalu wanita tua itu mengajak Bani Israel mendatangi sebuah danau. Sesampainya di danau yang dituju, wanita tua itu meminta Bani Israel untuk mengeringkan danau tersebut. Mereka lalu bersama-sama menguras air danau tersebut. Ketika air danau itu telah surut, wanita tua itu kemudian berkata, sambil menunjuk sebuah tempat di tengah danau itu, "Galilah di sini." Bani Israel lalu menggalinya. Setelah mencapai kedalaman tertentu, akhirnya mereka menemukan tulang-tulang Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka lalu mengumpulkan tulang-tulang tersebut dan membungkusnya, lalu menaikkannya ke permukaan tanah. Begitu selesai diangkat dari tanah galian tersebut, maka jalanan langsung terlihat nyata seperti cahaya pada siang hari, sehingga Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel dapat melanjutkan perjalanan mereka meninggalkan Mesir. Kisah ini pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan sahabat beliau dan seorang badui. Ketika itu seorang badui datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas permintaan beliau.
Sebelumnya, Rasulullah pernah bertamu ke rumah si Badui. Si Badui tersebut menjamu Rasulullah dengan penuh kehormatan dan memuliakan beliau. Lalu Rasulullah memintanya untuk datang kepadanya agar bisa membalas kebaikan dengan kebaikan. Ketika Badui itu datang, Rasulullah menanyakan apa yang diinginkannya. Si Badui itu pun meminta sedikit harta benda dunia, berupa seekor unta betina dengan pelananya sebagai tunggangan dan domba betina yang bisa diandalkan susunya. Rasulullah merasa permintaan dan hajat si Badui tersebut hal yang remeh. Maka beliau menyampaikan hadis tentang wanita tua Bani Israel yang mengutarakan satu permintaan besar kepada Nabi Musa manakala kesepakatan itu terbuka, seperti kisah di awal. Wanita tua itu tidak menuntut emas dan perak dari Rasulnya dan tidak meminta unta atau sapi atau kambing. Seandainya si Badui itu meminta kepada Rasulullah seperti permintaan wanita tua itu, manakala Rasulullah membuka peluang meminta untuknya, niscaya dia sangatlah beruntung. Doa Rasulullah mustajab. Sekiranya dia meminta doa kepadanya untuk kebaikan akhirat, niscaya dia akan meraih banyak kebaikan. Dan barang siapa meminta kepada Allah atas perkara-perkara yang tinggi, niscaya Allah mengabulkan permintaannya, walaupun dia tidak mencapai derajat orang-orang yang berhak meraih derajat tersebut. Orang yang mencari syahadah dengan benar, niscaya Allah menyampaikannya derajat orang-orang yang mati syahid, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Orang yang meminta derajat ulama atau orang-orang yang dermawan, niscaya Allah menyampaikannya pada derajat mereka, walaupun tidak beramal seperti amal mereka. Demikian sekelumit kisah kita kali ini. Mudah-mudahan kita mendapat pelajaran dan hikmah untuk melakukan berbagai amalan guna mencari derajat-derajat yang tinggi. Dan semoga kita terus semangat menunaikan kewajiban dan tugas kita sesuai syariat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita selalu mendapat taufik dan hidayah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.